Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kasih-Mu yang Tuhan nyatakan di sepanjang hari ini. Oleh karena kuasa pertolongan-Mu, kami dapat lewati hari ini. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami untuk kami dapat mengerti dan taat melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 127 ayat yang kedua. Tertulis demikian: Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak muda yang berusia 26 tahun yang tinggal di Changsha, Cina pada tahun 2012 menonton Piala Eropa selama 11 hari berturut-turut tanpa tidur. Karena perbedaan waktu, maka Piala Eropa dimulai saat waktu menunjukkan jam 2.45 subuh di wilayah tempat tinggalnya. Dan pertandingan akan berakhir saat sudah mulai pagi, di mana ia akan beraktivitas melakukan kegiatan lainnya. Ia tidak ingin ketinggalan satupun pertandingan, sehingga ia menonton secara maraton setiap malam. Akibat dari tidak tidur selama 11 hari, hal yang sangat fatal terjadi pada dirinya. Tidak jarang orang tidak mau tidur karena takut ketinggalan. Entah itu ketinggalan tontonan yang seru, ketinggalan dalam hal penghasilan, atau ketinggalan dalam hal belajar, dan lain sebagainya. Cukup banyak orang yang tidak mau tidur karena sedang mengejar pendapatan, sebab di belahan dunia lain, pasar sudah dimulai. Kita perlu belajar untuk menghargai waktu tidur dan memberikan tubuh kita istirahat. Selain itu, kita juga perlu menyadari bahwa berkat datangnya dari Tuhan. Dalam Mazmur 127 ayat yang kedua, terjemahan TPT atau The Passion Translation, di situ tertulis, It really is senseless to work so hard from early morning till late at night, toiling to make a living for fear of not having enough. God can provide for His devoted lovers even while they sleep. Sungguh tidak ada gunanya bekerja keras dari pagi hingga larut malam, bekerja keras mencari nafkah karena takut tidak berkecukupan. Tuhan dapat mencukupkan dan menyediakan bagi orang-orang yang setia, bahkan ketika mereka tidur. Kalau kita hidup dalam kekhawatiran, takut kurang, dan ingin terus berusaha, jadinya malah kurang tidur. Orang yang percaya tidak akan takut kekurangan. Orang yang percaya bekerja, tapi bukan dengan pikiran takut, tapi dengan pikiran percaya. Ada orang yang bekerja sampai 2 shift dalam sehari, 16 jam, karena merasa kurang. Sikap seperti ini tidak membawa berkat, tapi hanya membawa keburukan. Secara kesehatan jasmani, tubuh jadi terganggu. Secara kejiwaan, mental menjadi rapuh, dan secara rohani, iman jadi lemah. Serta secara sosial, hubungan dengan orang lain atau keluarga menjadi berkurang. Hiduplah bukan dengan mengandalkan kekuatan kita, tapi dengan mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang punya sikap seperti ini, merasa bahwa tidur membuat kita kehilangan berkat dan kesempatan, atau kita tidur dengan pikiran khawatir akan kekurangan, ingatlah akan janji Tuhan. Tuhan sayang dan mengasihi kita.
Ia mau kita menyadari akan hal ini, bahwa Dia memberkati kita, supaya kita tidak hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran dan ketakutan. Tidurlah dalam berkat-Nya. Waktu kita tidur, kita tidak akan kekurangan, tapi justru mengalami kelimpahan berkat-Nya. Percayalah, Tuhan sediakan semuanya yang kita perlukan. Bahkan Ia memberkati kita ketika kita sedang tidur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar, yang menyadarkan kami bahwa Engkau melimpahi kami dengan berkat-Mu, bahkan ketika kami tidur. Terlalu sering kami khawatir, kami tidur dengan pikiran yang gelisah, memikirkan tentang kehidupan kami, bagaimana cara mencukupi keperluan-keperluan kami. Bahkan ada di antara kami yang tidak mau tidur, tapi mau terus berusaha bekerja, mencari uang, mencari penghasilan, karena merasa tidak pernah cukup, merasa kurang, merasa ingin lebih. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk percaya, bersandar kepadamu, mengandalkan Tuhan dalam segalanya. Berikan kami hati yang beriman teguh, menyadari bahwa Tuhan memelihara kami dan memberkati kami saat kami tidur. Ketika kami bangun, kami mengumpulkan berkat-berkat Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk semakin mengerti akan kehendak-Mu dan hidup dalam janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa, dan memberikan kemenangan bagi yang terikat kuasa kegelapan. Serta Tuhan memberikan jalan keluar yang ajaib bagi yang sedang dalam pergumulan dan persoalan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan, jamah setiap hati agar percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Berkatilah gereja-Mu, berkatilah umat-Mu ya Tuhan, berkatilah keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.